Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ala ma an'am wa ala ma takarram. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa addim ala sayyidina Muhammadin al-habibil azam wa ala alihi wa sahbihi wa man ala sirkihi tadum amma ba'd. Yang ulun muliakan, yang hormati seluruh para habaib, para alim ulama maupun guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat maupun tutuha-tutuha masyarakat. Mohon maaf ulun tidak bisa menyebutkan nama pian satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim ulun marbuhan pian seberata. Mudah-mudahan para habaib kita dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, disehatkan badannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kampung ini dan sekitarnya akan menjadi saksi di hari kiamat nanti bahwasanya kita pernah bergembira dan berkumpul bersama ahlul baitnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita berkumpul di sini. Kita duduk bersama di sini tidak lain dan tidak bukan, tidak ada urusan dunia, tidak ada urusan harta, tidak ada urusan pekerjaan, sekalipun itu urusan dosa ataupun maksiat yang kita perbuat di sini. Akan tetapi kita duduk di sini, berkumpul bersama di sini, hadir bersama di sini demi untuk peringatan Maulid baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita semua. Allah Subhanahu wa taala membuktikan akan sayangnya kepada kita sebagai hambanya Allah. Allah memperlihatkan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala masih sayang lawan kita, sehingga kita dapat berkumpul di sini, di tempat yang dimana tempat ini adalah tempat kebaikan. Dan mudah-mudahan perkumpulan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Padahal kita tidak pernah melihat baginda Nabi Muhammad, padahal kita tidak pernah hadir bersama baginda Nabi Muhammad, padahal kita tidak pernah duduk bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi semua yang kita lakukan di sini semua karena cinta dan iman kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita semua, bagaimana tidak? Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menggerakkan hati kita sehingga kita dapat berhadir di sini? Siapa yang menggerakkan langkah kaki kita sehingga kita dapat berhadir di sini? Siapa yang menggerakkan daripada jiwa kita untuk berhadir di tempat sini? Kecuali yang menggerakkan semua daripada itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah saking sayangnya lawan kita, Allah saking cintanya lawan kita, Allah saking perhatiannya lawan kita. Walaupun kita manusia biasa yang penuh salah dan dosa, Allah masih menginginkan kita, masih memberikan kesempatan kepada kita, masih memberikan izin kepada kita untuk berkumpul bersama-sama di sini, mengagungkan dan mensyiarkan dakwah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada saat ini, pada detik ini, pada jam ini, pada menit ini, di luaran sana orang-orang yang kita kenal mungkin saja, orang-orang yang kita ketahui mungkin saja, banyak di antara mereka sibuk dengan urusan dunia. Banyak orang-orang di luaran sana yang mungkin kita kenal, yang mungkin saja kita ketahui sibuk dengan hartanya. Banyak orang-orang di luaran sana yang mungkin saja kita kenal, yang mungkin saja kita ketahui mereka sibuk dengan pekerjaannya. Dan tidak sedikit di antara mereka sibuk dengan dosa dan kemaksiatan. Akan tetapi kita berkumpul di sini, apakah ada urusan dunia? Apakah ada urusan harta? Apakah ada urusan pekerjaan maupun perbuatan dosa ataupun maksiat yang kita lakukan di sini? Akan tetapi kita berkumpul di sini, duduk bersama di sini, hadir bersama di sini untuk Allah Subhanahu wa taala.
untuk baginda Nabi Muhammad SAW. Ini nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita semua. Sampai-sampai kita sebagai hambanya Allah tidak dapat menghitung betapa banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Ini hanya beberapa yang bisa kita sebutkan, belum lagi yang lain. Saking banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Ini adalah nikmat yang patut kita syukuri. Jangan sampai kita mengeluh, jangan sampai kita tidak bersyukur. Ini jam berapa sudah? 10:30. Bermalaman kita masih acara. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini diingat oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini di saat kita berada di dalam surga akan menjadi kenangan untuk kita semua apabila kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini akan menjadi kenangan kesan kita. Karena kita bertamu lawan kawan kita di surga. Makanya mau berkumpulan pas kita tengah malam tuh bacaraannya. Di mana nih? Di mana lokasinya nih, di mana? Nah, Sungai Andai. Ini akan menjadi saksi di hari kiamat nanti. Apabila kita bertamuan dengan orang-orang yang hadir di sini juga. Namun yang di luaran sana kita kada tahu bang, kita kada pinando. Ini akan menjadi kenangan kesan kita seberataan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala saking sayangnya lawan kita, saking cintanya lawan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih menanamkan benih-benih cinta kepada baginda Nabi Muhammad. Kita masih disempatkan berselawat kepada baginda Nabi Muhammad. Bagaimana dengan orang-orang yang di luaran sana, yang sibuk dengan dunianya, yang sibuk dengan hartanya, yang sibuk dengan pekerjaannya, bahkan sibuk dengan dosa dan maksiatnya? Apakah mereka sempat berselawat kepada baginda Nabi Muhammad? Di sini kita dengan mudahnya berselawat kepada baginda Nabi Muhammad, padahal mulut kita ini adalah mulut pendosa. Setiap hari kita menggibah orang, setiap hari kita mencela orang, setiap hari kita bahkan mencaci maki orang lain, menggosip orang lain, dan segala macam dosa kita lakukan melewati daripada bibir kita. Akan tetapi di sini membuktikan akan sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Kita masih diberikan kesempatan, kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat mudah mulut ini, lidah ini melantunkan, mengucapkan dan menghantarkan salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beruntungnya kita di sini, beruntungnya dengan mudahnya kita dapat bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad. Sedangkan orang di luar sana mungkin saja mereka satu hari kada sempat mengucap daripada salawat kepada baginda Nabi Muhammad. Sebagaimana sebelumnya kita tadi bersalawat, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaik. Dengan mudahnya mulut kita ini bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad, mengagungkan baginda Nabi Muhammad, memuliakan baginda Nabi Muhammad SAW. Beruntungnya kita, beruntungnya kita diberikan nikmat yang sangat besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hanya beberapa nikmat saja, belum lagi nikmat yang lain yang Allah berikan kepada kita semua. Masya Allah, untungnya kita berkumpul di sini, hadir bersama di sini untuk Allah dan Nabi Muhammad SAW. Dengan mudahnya mulut ini berselawat kepada baginda Nabi Muhammad, dan selawat tersebut kada berlalu begitu aja. Kada pas kita berselawat sudah selesai, habis kisah. Akan tetapi di saat kita berselawat kepada baginda Nabi Muhammad, melantunkan, mengucapkan, menghantarkan selawat tersebut kepada baginda Nabi Muhammad, para malaikat menyampaikan daripada selawat kita, dan para malaikat memadahi Nabi Muhammad nama kita. Nama kita diketahui oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi salawat kita kada berlalu begitu aja. Akan tetapi salawat tersebut disampaikan oleh malaikat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan baginda Nabi Muhammad kenal lawan kita. Mudah-mudahan baginda Nabi Muhammad ingat lawan kita sebagai umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, beruntungnya kita. Beruntungnya kita sebaratan di sini, berkumpul sini walaupun lagi tengah malam ini. Dengan rasa ngantuk kita, dengan rasa lelah kita duduk berjam-jam di sini. Mudah-mudahan perkumpulan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan sahibul bait daripada di sini dikabulkan segala hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita meninggalkan daripada tempat sini mudah-mudahan segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Di saat kita bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad tersebut direspon oleh baginda Nabi Muhammad, dijawab oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi itu di saat menerima daripada salawat kita dijawab dan direspon oleh baginda Nabi Muhammad. Jadi kita bersalawat kada sia-sia, karena setiap salawat yang kita lantunkan, salawat yang kita hantarkan, salawat yang kita ucapkan kepada baginda Nabi Muhammad direspon dan dijawab oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana di dalam hadits sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abi Daud fi Sunanihi, bahwasanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mamin musallimin yusallimu alayya illa radallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam." Tidak ada seorang pun yang mengucapkan salam kepadaku melainkan Allah mengembalikan ruhku kepadaku sehingga aku dapat menjawab salam orang tersebut. Masya Allah. Di sini membuktikan hadis ini bahwasanya salawat kita dijawab oleh baginda Nabi Muhammad, direspon oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Mudahnya bibir kita Nina dapat bersalawat dengan baginda Nabi Muhammad di sini. Mungkin kita di saat meninggalkan daripada tempat ini, mungkin kita jarang bersalawat, tapi amun di sini kita himung gembira untuk baginda Nabi Muhammad SAW. Ini hanya beberapa nikmat yang kita kisahkan, masih banyak nikmat yang Allah berikan lawan kita seberataan. Percuma kita banyak duit tapi kada kau behera, banyak duit kada kau behera, kada kau jua nya kada nyaman jua. Dasar buju kada nyaman, sakit parut, gembung. Banyak duit toh sugih toh, apalagi nang kada berduit kada kau behera pulang makin nyai lucut. Nah, nyamannya kita nikmat Allah berikan taras lawan kita, akan tetapi harus kita ketahui bahwasanya di dalam nikmat pada hakikatnya terdapat cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam nikmat aja ada cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin melihat kita, Allah ingin memperhatikan kita, benarkah penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Dapatkah diri kita ini di saat diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dapatkah diri kita menaruh nikmat tadi pada tempatnya kah kada? Menaruh pada tempatnya kah kada daripada nikmat tadi? Apabila di saat kita menaruh daripada nikmat tadi bukan pada tempatnya, kita tidak akan bersyukur. Tidak pernah puas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Dan kita apabila tahu dan menempatkan nikmat tadi pada tempatnya, pasti kita akan bersyukur. Nikmat kecil maupun besar pasti kita bersyukur, dan kita hati ini, diri ini selalu merasa puas atas nikmat tersebut. Dikitkah banyakkah pasti kita puas, kada pernah mengeluh, kada pernah kita hendak minta tambah lagi, tambahi lagi aja. Kada mau kita, amun kita sudah tahu daripada nikmat tadi menaruh pada tempatnya, pasti kita bersyukur dan merasa puas. Akan tetapi banyak di antara kita apabila diberikan masalah dan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak yang lulus. Akan tetapi di saat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu daripada nikmat di antara kita terkadang kebanyakan banyak yang tidak lulus. Karena kita kada tahu bahwasanya nikmat yang Allah berikan kepada kita semua adalah cobaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita adalah umat baginda Nabi Muhammad. Allah jadikan kita sebagai umat baginda Nabi Muhammad, umat yang paling terbaik, umat yang paling mulia, umat yang paling agung, umat yang kelak di yaumil qiyamah nanti akan berdiri di posisi paling depan. Berdiri di posisi depan, memimpin seluruh umat mulai dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai akhir zaman nanti. Kita adalah umat yang sengaja didoakan baginda Nabi Muhammad. Kita adalah umat yang sengaja dicintai oleh baginda Nabi Muhammad.
Kita adalah umat yang sengaja dirindukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kita adalah umat yang dimana membuat para nabi-nabi dan rasul terdahulu mereka iri kepada kita sebagai umat baginda Nabi Muhammad SAW. Suatu ketika di saat baginda Nabi Muhammad SAW sedang berkumpul bersama para sahabat, di situ ada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman bin Affan, semua berkumpul pada saat itu. Lalu baginda Nabi Muhammad bertanya kepada para sahabat, wahai sekalian sahabatku, tahukah kalian golongan-golongan yang mulia? Tahukah kalian golongan-golongan yang soleh? Lalu di saat diberikan pertanyaan oleh baginda Nabi Muhammad, para sahabat menjawab, apakah itu para malaikat ya Rasulullah? Lalu ujar Nabi, bagaimana para malaikat tidak mulia sedangkan mereka selalu berada di sisinya Allah Subhanahu wa taala? Apakah itu para nabi dan rasul ya Rasulullah? Bagaimana para nabi dan rasul tidak mulia sedangkan mereka diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala? Kebingungan para sahabat pada saat itu karena jawabannya kada ada yang bujurnya. Lalu para sahabat dengan rasa bingungnya menjawab lagi daripada pertanyaan baginda Nabi Muhammad, apakah itu kami ya Rasulullah? Lalu ujar Nabi Muhammad, bagaimana kalian tidak mulia sedangkan aku berada di tengah-tengah kalian? Ada lagi yang lebih mulia, ada lagi yang lebih soleh. Dan di saat itu baginda Nabi Muhammad menundukkan daripada kepala beliau, dan di saat menundukkan kepala beliau tersebut, keluarlah daripada air mata beliau membasahi pipinya sampai ke janggut beliau. Lalu di saat menangis tersebut baginda Nabi Muhammad SAW berkata, golongan-golongan yang soleh ini, golongan-golongan yang mulia ini adalah golongan-golongan yang kelak ada di akhir zaman nanti. Mereka tidak pernah berkumpul bersamaku, mereka tidak pernah melihatku, mereka tidak pernah mendengar langsung kata-kataku, akan tetapi mereka beriman kepadaku. Siapa? Yaitu kita umat baginda Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Tuba liman yarani wa amana bih, wa tuba thumma tuba thumma tuba liman lam yarani wa amana bih. Sungguh beruntung orang yang pernah melihatku dan dia beriman kepadaku. Dan sungguh beruntung dan sungguh beruntung dan sungguh beruntung, 3 kali keberuntungan, 3 kali kemuliaan orang yang tidak pernah melihatku dan dia beriman kepadaku. Siapa? Yaitu kita umat baginda Nabi Muhammad SAW. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Sebagaimana di dalam syair Al-Imam Busiri, yaitu yang berbunyi, busyra lana ma'syaral Islam, inna lana minal ainayati ruknan ghairu munhadimi, lamma da'allahu da'ina li ta'atihi bi akrami rusuli kunna akramal umami. Alangkah beruntungnya kita kaum muslimin umat baginda Nabi Muhammad SAW diberikan kemuliaan yang agung oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala baginda Nabi Muhammad dipanggil oleh Allah dengan sebaik-baiknya utusan Allah, maka otomatis kita menjadi umat sebaik daripada umat, yaitu umat baginda Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, beruntungnya kita menjadi umat baginda Nabi Muhammad. Kita kada pernah berdoa lan Allah, kita kada pernah meminta lan Allah untuk menjadi umat baginda Nabi Muhammad seperti halnya para nabi dan rasul terdahulu. Mereka meminta dan berdoa kepada Allah untuk menjadi umat baginda Nabi Muhammad. Tapi kita kada pernah berdoa, kada pernah meminta lan Allah Subhanahu wa taala sebelum diciptakannya kita, hendak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan kita sebaik daripada umat, yaitu umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, apa yang kita berbuat untuk baginda Nabi Muhammad? Apakah kita sudah merasa pantas menjadi umat baginda Nabi Muhammad? Sampai mana sudah kecintaan kita dengan baginda Nabi Muhammad? Sudahkah kita pernah menghayal, yaitu menghayal baginda Nabi Muhammad? Jangan yang dihayal tuh jablay aja, ada habisnya jablay itu dihayali terus. Sesekali kita menghayal baginda Nabi Muhammad. Ini yang dihayali duit, dunia, dosa, segala macam, kerada habisnya dunia tuh. Jangan dikarasi, musuh harat. Nah, nyamannya sesekali kita di dalam kamar sorangan mahayal baginda Nabi Muhammad. Kayak apa hidung baginda Nabi Muhammad, kayak apa mata baginda Nabi Muhammad, kayak apa sosok baginda Nabi Muhammad, kayak apa wajahnya baginda Nabi Muhammad. Harus kita mahayal gitu. Jangan ayang aja yang dihayali.
ayang aja. Nah, siapa? Pantaskah kita menjadi umat baginda Nabi Muhammad? Apa yang sudah kita lakukan untuk baginda Nabi Muhammad? Sudahkah kita mengikuti ajarannya? Sudahkah kita menghidupkan akhlaknya, menghidupkan sunnahnya, mengamalkan daripada segala sunnahnya? Banyak sudah meninggalkan umat baginda Nabi Muhammad. Di antaranya sunnah tersebut adalah bersiwak. Padahal paling nyaman sudah siwak nih, paling hampul dibawa kemana-mana. Rokok aja kita banyak di sini, nah 2 kotak di sini. Padahal harganya lebih murah daripada rokok. 15.000, 18.000, 20.000, lebih segala macam. Siwak 15.000, 10.000, tahan lawas. Nah, rokok sekotak seharian habis sudah, nukar pulang. Isuk habis nukar pulang. Nukar rokok kau aja kita berhemat. Masa kita nukar siwak kada maulah. Ini adalah sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Segala sunnah daripada segala sunnah baginda Nabi Muhammad itu adalah ladang pahala untuk kita semua. Jadi apabila kita mengerjakan daripada sunnah baginda Nabi Muhammad, menambah daripada pahala kita. Namun ditinggalkan gak ada apa-apa juga, tapi sayang terbuang pahalanya sia-sia. Yakinkah kita dengan sholat kita dapat pahala? Percayakah kita bahwasanya di saat kita beribadah beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala, diterimakah kadar Allah Subhanahu wa taala? Tapi namun kita menghidupkan, mengamalkan sunnah baginda Nabi Muhammad, pasti itu dapat pahala, pasti. Karena segala apa yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad itu harus kita umpati. Walaupun kita dalam seumur hidup menghidupkan, mengamalkan yang digawi Nabi hanya sebuting. Mudah-mudahan dengan sebuting tadi menjadi saksi di hari kiamat nanti di hadapan baginda Nabi Muhammad. Sampai mana kecintaan kita dalam baginda Nabi Muhammad? Apakah kecintaan kita lebih besar daripada salah seorang anak, yang dimana anak kecil ini berada di zaman Syekh Abdurrahman Ad-Dibai, pengarang daripada Maulid Tiba. Di saat rombongan daripada Syekh Abdurrahman Ad-Dibai ingin berziarah ke makam baginda Nabi Muhammad, anak kecil ini hendak umpat. Wahai paman, apakah aku boleh umpat jarak ke anak-anak? Lalu jarak rombongan daripada Syekh Abdurrahman Ad-Dibai, ikam kada boleh umpat. Ini perjalanan memakan berhari-hari, memakan waktu berhari-hari. Ikam kada boleh umpat, mungkin ini 3 hari 3 malam, 7 hari, bahkan seminggu, bahkan sebulan. Jadi kada ada yang tahunya perjalanan itu lawas, jadi ikam tu kada boleh umpat. Lalu anak kecil tadi pergi daripada rombongan Syekh Abdurrahman Ad-Dibai. Lalu tanpa sepengetahuan rombongan daripada Syekh Abdurrahman Ad-Dibai, ternyata anak kecil ini bergelantungan di bawah kereta Syekh Abdurrahman Ad-Dibai. Bergelantungan, inya rela 3 hari 3 malam kada makan, 3 hari 3 malam kada minum, 3 hari 3 malam kada guring untuk berziarah kepada baginda Nabi Muhammad, berziarah ke makam baginda Nabi Muhammad SAW, untuk membawa kecintaannya kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Inya rela kada makan 3 hari 3 malam, inya rela kada minum 3 hari 3 malam, kada guring 3 hari 3 malam untuk berziarah ke makam baginda Nabi Muhammad. Tatkala di saat anak kecil tersebut bersama rombongan Syekh Abdurrahman Ad-Dibai telah sampai berziarah ke makam baginda Nabi Muhammad, lalu kekanakan ini tadi saking mungkinnya kada kuat lagi, sudah kuyuhan karenanya berhari-hari bergelantungan di bawah kereta Syekh Abdurrahman Ad-Dibai. Anakan tadi gugur dengan rasa senang bahwasanya cintanya telah sampai kepada baginda Nabi Muhammad. Bahkan sampai dikatakan kekanakan kecil ini, anak kecil ini saking senangnya inya telah sampai berziarah ke makam baginda Nabi Muhammad, inya berlari-lari sampai tergugur-gugur. Saking senangnya inya berziarah ke makam baginda Nabi Muhammad. Dan tatkala di saat itu kekanakan ini meninggal, membawa kecintaan kepada baginda Nabi Muhammad. Ini anak kecil aja. Apakah umur kita biarkan berlalu begitu aja? Sampai mana sudah kecintaan kita dalam baginda Nabi Muhammad? Mudah-mudahan salawat kita, cinta kita tersampaikan kepada baginda Nabi Muhammad.
Mudah-mudahan apabila cinta dan salawat tadi, rindu kita tersampaikan kepada baginda Nabi Muhammad, yang kita harapkan mudah-mudahan baginda Nabi Muhammad membalas semua itu. Amin amin ya rabbal alamin. Lalu tatkala di saat rombongan Syekh Abdul Rahman Ad-Dibai menguburkan daripada anak kecil tadi, jadi setiap berziarah ke makam baginda Nabi Muhammad, rombongan Syekh Abdul Rahman Ad-Dibai pasti berziarah ke makam kanakan tadi. Dan dilihat setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun, makam kekanakan tadi makin mendekat dan makin mendekat ke makam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah cinta kepada baginda Nabi Muhammad. Lantas apa yang kita perbuat untuk baginda Nabi Muhammad? Apa yang sudah kita lakukan untuk baginda Nabi Muhammad? Sampai mana sudah perbuatan kita? Apakah kita dengan melakukan semua ini dapat membalas jasa baginda Nabi Muhammad? Wallahi sedikit pun kada ada engkau membalas jasa baginda Nabi Muhammad. Akan tetapi kita berusaha semaksimal mungkin akan diri kita ini untuk diakui daripada jasa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin hanya ini yang dapat ulun sampaikan. Salah hilap mohon maaf. Allah minta halal, minta ridho, minta ampun, berelan. Terima kasih banyak lan buah pian seberatan para habaib, para guru-guru seberatan. Ulun minta halal, minta ridho, ampun, maaf dan segala macam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.